Kolam ini pakai rasi. Oh, berarti agak ke sana. Agak ke sini kan? Iya. Ini kan? Iya, Pak. Dari sini kemana? Sini ke sana, Pak. Muter lagi. Iya. Kita ke sana. Inletnya ada dua, Pak. Inletnya Ini satu di satu. sini, satu di sana. Jadi satu di ujung sini, satu di belakang, Pak. Inletnya ada dua. Pakai arasi itu. Habis ini kemana? Ya, cuma gini aja. Iya, ini diaerasi terus dipompa, Pak. Nanti balik ke sana. Balik ke sana. Nanti habis dipompa, Oh, balik lagi. Oh iya. masuk ke peredam. Oh, jadi muter balik. Ada yang pakai pompa, ada yang pakai gravitasi. Outputnya di sana jadi bersih. Outputnya harusnya jadi bersih. Jadi apa? Barang bersih. Air yang udah memenuhi baku mutu baru dibuang ke sungai, Pak. Ah, baik. Jadi menghindari pencemaran. Iya, itu Bapak. Tapi warnanya nggak penting Pak, tetap Ya nggak apa-apa, yang penting sudah safe. sudah netral. Ya, betul. Bukan harus diminum. Ya. Nggak mungkin Pak diminum. Kalau air gini bisa diminum, DKI udah luar biasa. Jadi aqua ya. Ya. Oke, apa lagi Pak? Kita ke kompos, Pak. Ya ke kompos. 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 Ya. Pandu. Kompos betul. Fotografer baru. Pak, ini emang kita stop operasinya, Pak. Sampai nanti selesai masa serah terima asetnya, Pak. Oh belum ya? Belum, Pak. Oke. Ini masih dimiliki sama pihak ketiga ya? Iya, betul, Pak. Ada bidang dua ya? Ini kita juga mulai menganggarkan buat beli alat-alat komposnya, Pak. Dalam perjanjian di kontrak dia Oh anggaran. Iya. Tahun 2002 APBDP ini kita anggarkan, Pak. Saya kan melakukan ini kan tidak. Iya, APBDP, Pak. Ayo sudah keluar di depan Belum, Mbak. Mendagrinya. Iya sudah. Saya mau buat surat gudang Jaya, Pak. 2,5 hektar ini yang ada di atasnya ada tadi powerhouse, kemudian ada kompos, kemudian ada dengan pas ini masuk tanahnya masih punya Mau diambil air. Iya, Hitung-hitungannya sudah di lagi proses, Pak. mana hitungan. Iya, ini aset tanahnya. masih puncak gitu Pak. Tapi lumayan komposnya sudah menghasilkan. Komposnya sudah berapa hasil masih Kalau dari masuknya mas sekitar 150 tonan, Pak, dulunya. Kemudian diolah jadi sekitar 50 tonan, Pak. Itu masih zaman dulu, Pak, komposnya. Iya. Khususnya daerah ya. Itu. Memang pelan-pelan sudah kita take over, Pak, semuanya. Ya memang dulu nggak jalan semua programnya ya. Iya. Iya. Ini kan masih luas dimensinya. Iya. Lingkungan kita benarin, wilayah Betul, kita Pak. benarin, rakyat kita serahkan, proses ini terjalan. Iya. Nanti harus terjalan ini. Iya, makanya Pak, semua alat ini kan masih punya swasta, Pak. Kita anggarkan di 2017, Pak. Iya. Garis nggak ada. Yang penting konsistensi aja, itu satu kuncinya. Yap. Nanti baru ya, Apa tuh disconnect? Oh iya. Ngomong lagi gue kubur loh. bakso. Bisa beli bakso. Tahu aja nih, Pak. Ini penjelasannya apa ini? Gimana? Ini yang nanganin ini siapa nih? Rama Yang nanganin Prato. ini siapa? Oh siapa? Mas Effendi. Ini berarti Panggil Mas Effendi. bukan yang tahu aja. Ini kan nggak bisa nggak komputer Pak. Di komunikasi, Pak. Udah dikompensasi, Pak. Itu manualnya, Pak. Manualnya, Pak. Terus masuk. Masuk ke sini, Pak. Terus nyambung. Sistem di sana nggak di Nggak ada, Pak. Kita belum ada sistemnya, Pak. sambungkan sini dengan sana lain ya. Pak Yusuf nanti siapa? Ini kan bisa online. Smart City masa nggak bisa menjangkau yang begini.
Harusnya bisa. Ya, sistemnya disambungkan. Supaya kontrolnya di sini masih bisa di sana. Ini masih manual tahun 45 ini. Tapi di komputer itu Pak, Ada ya? dicatat dulu baru dikasih ke komputer. Jadi rekapan. Oke, masuk integrasi dengan sistem. Ya, semua transparan. Ya Pak. Oke, selamat kerja. Pak Wali Kota mana? Ayo Pak Wali. Teman media, kebetulan ada slide bisa di sana Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sama-sama kita hormati Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Lukman, dan yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Bekasi, beserta para pejabat dan terkait, serta Bapak Ibu hadirin dan teman-teman media yang berbahagia. Tadi baru saja kita meninjau lokasi, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dengan segala nikmat yang telah kita terima sampai saat ini. Berikutnya izin Pak dari Gubernur, ini nanti akan kita sampaikan presentasi terkait sedikit mengenai awal mula kenapa terjadi swaklola dan bagaimana pengelolaan yang kita lakukan saat ini, serta rencana ke depan bagaimana terkait dengan kebutuhan. Mungkin nanti akan menyampaikan presentasi sebentar. Ini ada disampaikan kepala unit pengelolaan tata kota kita Pak Asep, Pak lebih teknis. Mohon arahan-arahan dari Pak Asep. Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang datang Bapak PLT DKI Jakarta, yang kedua Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Wakil Kepala Dinas, serta Bapak dan Ibu pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintah Kota Bekasi. Mohon izin, ini saya akan sedikit memaparkan tentang kondisi pola TPC Bantar Gebang sejak swaklola hingga saat ini. Yang pertama, kondisi existing TPC Bantar Gebang, lokasinya berada di Kelurahan Ciketing Mudik, lokasi Cikiwul, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Pak. Jadi di sini TPC Bantar Gebang meliputi 3 kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Luas areanya ada 110,3 hektar, terdiri dari luas landfill aktifnya 81,91%, sisanya 18,09% merupakan sarana dan prasarana kantor. Beserta itu ada jalan, ada pengolahan air lidi, kemudian ada kantor. Satu tanah ini 110 hektar milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak. Mulai beroperasi awalnya tahun 1989 oleh BKLH Provinsi DKI Jakarta dan BKP Provinsi Jawa Barat, yang kemudian direvisi dengan surat persetujuan kelayakan lingkungan AMDAL RKL RPL tahun 2010. Volume sampah yang masuk kemari sekitar 6.500 hingga 7.000 ton sampah per hari. Lalu kenapa kita melakukan swaklola terhadap TPC Bantar Gebang ini? Memang berawal dari terbitnya LHP BPK dan IPA. Waktu itu ada PDPT, BPKRI yang memang di sana ada beberapa temuan. Ada 2 hasil LHP BPK yaitu pada tahun 2014 dan 2015. Lanjut, kronologisnya kita telah menerbitkan surat peringatan 1 pada tanggal 25 September 2015 pada pengelola. Lalu SP2-nya di 27 November 2015. Kemudian kita juga melakukan audit yang dilaksanakan oleh PricewaterhouseCoopers serta inspektorat. Lalu kemudian kita setelah hasil dari PwC dan inspektorat, kita menerbitkan SP3 pada tanggal 21 Juni 2016. Dan kemudian kita mengeluarkan surat pengakhiran kerjasama kontrak antara Dinas Kebersihan dengan PT GTJ pada tanggal 19 Juli 2016. Dan semenjak tanggal 19 Juli 2016 itu kita mulai melaksanakan swaklola terhadap TPC Bantar Gebang ini. Kemudian kita hal-hal yang sudah kita lakukan pada sejak swaklola,
yaitu kita melakukan pengiriman alat berat. Ini hasil pengadaan di 2016 berupa 15 buah ekskavator. Sisanya kita pinjam Pak dari dinas Bina Marga, kemudian dari MPK Badan Air untuk yang ekskavator long arm dan loader kita pinjam juga dari Sudin Hidrolia Pak. Gitu. Lalu kita juga melakukan rekrutmen terhadap ex-DTJ Pak. Ada 465 orang pegawai ex-DTJ yang kita rekrut menjadi PHL kita. Lalu melanjutkan pengoptimalan pekerjaan pelayanan sampah di TPS Bantar Gebang oleh Dinas Kebersihan secara swakelola agar pelayanan kebersihan di Sumber tidak terganggu. Lalu kita pernah melaksanakan evaluasi massal, serta kita pada saat ini memang kemarin itu sempat melaksanakan unit inspection Pak, sehingga perhitungan asetnya memang yang belum kelar antara kita dengan pengelola lama Pak. Lanjut, lalu kita sudah melakukan penyusunan memorandum kerjasama atau PKS dengan Kota Bekasi. Di sana juga kita melakukan optimalisasi terhadap pengawasan di TPS Bantar Gebang antara Pemprov DKI dengan Pemprov Bekasi. Kita rencananya akan melakukan pembangunan tempat Carlos Pak. Ini juga salah satu hal yang kemarin menjadi catatan penting pada saat kita diterima rapat kerja dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Lalu ditindaklanjuti hasil dari rapat kerja dengan DPRD Komisi A tersebut oleh Pak Sekda. Lanjut, rencana kedepannya memang kita di 2016 ini sudah menganggarkan di APBDP kita sejumlah 35 miliar rupiah untuk pemberian dana kompensasi atau dana community development. Lalu kita juga sudah menganggarkan BPJS Pak, Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bagi 6.000 pemulung di TPSC Bantar Gebang ini. Memang kita ada sedikit kendala Pak. Jadi hingga saat ini yang baru pemulung yang sudah mau daftar ikut BPJS Naker dan BPJS Kesehatan kita baru sisa 700 orang Pak, dari rencana kita 6.000. Itu. Kalau untuk gaji PHL kita memang juga sudah dilengkapi dengan BPJS Naker dan BPJS Kesehatan. Lalu juga kita membeli alat berat juga 40 alat berat. Lalu kita juga rencananya akan melakukan pembelian peralatan pendukung seperti tangki, lalu ada truk gendong, kemudian ada gemuk juga Pak. Lalu kita penambahan anggaran buat BBM dan Pertamina Dex. Kita juga melakukan anggaran untuk membeli mebel bagi kantor TPS Bantar Gebang ini. Memang kondisinya saat ini mebel kita juga sangat kurang Pak, karena ini semua merupakan aset pengelola yang lama. Lalu kita melakukan pemeliharaan ATPM alat berat. Jadi 15 ekskavator tersebut sudah pemeliharaannya sudah oleh ATPM Pak, tidak swakelola oleh Dinas Kebersihan. Juga kita di 2016 ini kita menyediakan menganggarkan untuk covering landfill Pak. Jadi untuk sampah tersebut dengan membran. Lalu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Lanjut, ini hampir sama dengan yang tadi Pak. Untuk 2017 kita juga akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu tadi membangun tempat kuncian sampah. Insya Allah mungkin seperti yang disampaikan Pak Asisten, minggu ini kita akan melakukan rapat untuk pembangunan tempat pencucian tersebut Pak. Lalu di 2017 kita juga akan melakukan audit lingkungan sesuai dengan isi kesepakatan. Lalu juga kita membeli kompaktor Pak. Bagian bidang prasarana kami juga untuk 2016 ini pengadaan 91 buah kompaktor. Mungkin akan ada penambahan lagi di tahun yang akan datang. Lalu kita juga melakukan pengaturan jadwal dan rute sampah yang melintasi wilayah Kota Bekasi. Jadi selama ini memang kita 24 jam Pak untuk jalur melalui Bekasi Barat, kemudian Jati Asih dan Masugi. Tapi dengan adanya PKS kita melakukan pembatasan Pak, terutama untuk jalur keluar tol Bekasi Barat. Itu karena memang kita menyadari bahwa pintu tol keluar Bekasi Barat itu merupakan ruang tampungnya
Kota Bekasi Pak. Jadi memang terus kita atur sudah lupa Pak. Saya nggak kebawa juga Pak. Itu. Lalu kita juga akan melakukan peninjauan Pak. Selain kita juga akan merevisi dokumen handal kita. Lanjut. Lalu kita juga akan memperbaiki saluran lidi, menambah sumur artesis. Lalu kita juga penerapan kali asem, membantu penyediaan obat-obatan Pak. Tadi rencananya kita ingin membangun klinik, tapi menurut Pak Wali tidak usah karena memang dekat sini akan dibangun puskesmas Pak. Itu. Lalu kita juga ini sedang proses di BPKID, rencananya memberikan bantuan 4 mobil kendaraan operasional Pak. Mungkin belum baru juga Pak, karena kita juga sifatnya masih transisi. BPKID sudah menyiapkan 4 buah unit kendaraan operasional bagi camat dan lurah di Kecamatan Bantar Gebang. Lalu kita akan membuka rute baru dan melakukan pembebasan lahan Pak. Rencananya kita akan melakukan pembebasan lahan oleh anggarannya ada di bantuan keuangan yang dikoordinir oleh Biro Tapok berupa pelebaran jalan Jati Asih untuk mendukung kelancaran dari pengangkutan sampah di TPS Bantar Gebang. Lanjut. Yang nomor 4 di rekor dulu, ada salah nggak? Memberikan bantuan 4 kendaraan. Oh iya Pak. Untuk kecamatan. Next. Iya. Jumlahnya 4 pada kecamatannya aja. Hanya jadi kita kan 3 kelurahan Pak. Jadi ada 4 kelurahan di sini Pak. Nah, terus? Ya memang sesuai waktu itu ada PKS sebelumnya, memang kita diminta untuk membantu Pak. Jadi perlu 3 kelurahan 1 kecamatan. Enggak, 4 kelurahan Pak. Kecamatannya belum. Oh, 4 kelurahan. Iya. Oh, Di Mudik, di untuk Kibul. kecamatan salah itu. Untuk kelurahan. Iya. Di kecamatan betul. Iya. Ya, Pak. Terbalik bahasa. Siap Pak. Ya. Baik Pak. Lanjut. Lanjut tadi ini udah. Nah ini memang kita kemarin sudah melaksanakan inspection Pak, inspeksi bersama terhadap lahan seluas 110,3 hektar lahan eksisi kita, lalu terhadap IPA 123, lalu terhadap bangunan kantong dan jembatan timbang. Ini yang memang aset kita dan sudah tulis Pak bahwa itu memang aset kita. Yang masih harus kita klarifikasi adalah untuk daur ulang kompos, daur ulang plastik, powerhouse, dan SLC Pak. Ini yang masih ada di atas tanah milik PT Gudang Tua Jaya. Ini memang sedang kita klarifikasi termasuk hutang-hutang dari PT Noi kepada Bank Penin Pak. Itu sedang kita telusuri terus Pak dengan ke Bank Peninnya. Lanjut. Ini joint inspection-nya kita sudah 3 kali melakukan inspection. Aset yang diperiksa adalah aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu semua Pak, ada lahan 103 hektar, IPA 123, bangunan kantor, jembatan timbang masuk dan keluar. Lanjut, ini aset yang diperiksa milik PT GTJ, tadi seperti saya sampaikan, daur ulang kompos, powerhouse, daur ulang plastik dan SLC. Itu Pak, dan memang kita masih terkendala terhadap 105 aset tersebut karena memang masih ada hal-hal yang harus kita perhitungkan lagi Pak, terutama terhadap jaminan tanah 10,5 hektar ke Bank Penin. Lanjut, ini pengadaan alat berat kita Pak, mungkin ya kelihatan untuk menambah sekitar ada 40 kendaraan Pak, 40 alat berat yang akan kita adakan di 2016. Lanjut, ini kebutuhan lainnya mudah-mudahan selalu sudah kita coba anggarkan Pak di 2017 dan 2016, termasuk BPJS Kesehatan bagi pemulung, kemudian covering landfill, IPAS, ATPM alat berat, pengadaan BBM, pengadaan alat berat, dan pengadaan sarana prasarana pendukung lainnya. Lanjut, nah kita punya online sistem jembatan timbang Pak. Mas Rifki, bisa di ini? Bisa. Jadi kita sebenarnya udah ada online jembatan timbang Pak. Itu jumlah kendaraan yang masuk, kendaraan yang keluar, kemudian berapa jumlah tonase, berapa lama antrian, ini sudah kita coba bangun Pak. Pertama kemarin kita juga menghadapi kendala terhadap lamanya antrian. Jadi kalau ada berita di koran bahwa antrian sampai 12 jam, sampai 15 jam, itu kita langsung cek ke sistem kita Pak, benar apa enggak sih?
antrian yang ada di TPS Bandar Gebang pada saat ini. Memang kalau alhamdulillah sekarang sih kisaran 5 hingga 8 jam Pak. Memang masih tinggi karena memang kita masih sangat kekurangan alat berat Pak. Itu kendala kita memang kita akui di alat berat Pak. Itu. Ini online Ki. Jadi Pak. Iya. Ini online Pak. Atas lagi, nah ini kita ada CCTV di jembatan Timbang 1 dan jembatan Timbang 2. Lalu turun. Ini jumlah truk yang sudah menimbang dari jam 12 malam hingga saat ini ada 250 unit Pak. Dengan rinciannya yang sebelah situ itu rincian per kendaraan. Lalu ada jumlah tonase hingga pagi ini dari jam 12 malam hingga pagi ini ada 1.763,39 ton. Lalu turun lagi. Nah ini jumlah truk yang saat ini dumping Pak. Ada 311 truk. Dengan lamanya antrian per 12 jam, jadi kita antrian bisa dilihat ada 4 jam, 8 jam, 12 jam, hingga 24 jam Pak. Jadi pada saat ini antrian kita dalam 12 jam terakhir 5 jam 46 menit. Kalau tambah alat berat yang 40, kira-kira antrian bisa menjadi berapa? Kita sih sudah berusaha untuk tidak lebih dari 3 jam Pak. Itu target kita Pak, kalau memang alat berat kita sudah lengkap semuanya. Ini memang fluktuatif sekali Pak. Kalau malam itu memang di saat kendaraan kita semuanya buang sampah kemari dan mungkin agak siang itu agak padat juga Pak. Itu hingga saat ini di 12 jam terakhir antriannya 5 jam 46 menit. Dan jumlah truk yang menuju TPS Bandar Gebang saat ini 62 tepat dalam radius 3 km. Itu ada 62 truk yang memang saat ini sedang menuju kemari Pak, dalam radius 3 km. Ini kita bisa melakukan ini karena di masing-masing truk kita ada GPS-nya Pak. Jadi karena ada GPS-nya kita bisa langsung connect ke sistem kita yang ada di sini. Ya, Itu Pak. monitor ya. Termonitor Pak. Iya. Mau mampir-mampir nggak bisa itu. Iya, betul Pak. Jadi dan lagi perlu saya laporkan di sini memang kami berusaha untuk membagi jam buang kami Pak. Jadi kita belajar dari yang kemarin antrian berita sampai 12 jam, dan kita berusaha membagi menjadi 3 shift Pak. Di masing-masing shift itu ada 400 kendaraan Pak. Kita usahakan dari total 1.200 truk yang memang bisa masuk ke TPS Bandar Gebang ini. Pagi tadi di shift pertama itu ada 274 truk Pak dari 400 truk yang kita rencanakan. Dari pagi ini ada berapa? 96 ya? Dari 400 truk yang memang kita coba rencanakan masuk di shift kedua. Itu Pak. Itu yang sistem kita yang sudah kita laksanakan hingga saat ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami laporkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben atas presentasinya dan mohon arahan dari Bapak Ben yang Gubernur terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya yang lebih baik untuk kita di Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak dengan bangga Pak Rama Negeri. Kemudian saudara sekalian seluruh jajaran SKPD Bekasi yang mendampingi Pak Wali Kota dan Pak Kapolda, terima kasih. Juga dan juga Kadis Bangki, Pematir, Bapak Keuangan, penting itu PKD. Silakan. Kamar, terima kasih. Ya, rekan sekalian, jajaran SKPD Provinsi DKI Jakarta yang mendampingi wilayah dan terus sekalian para awak media yang tadi sudah menghirup parfum bersama. Kenal lah situ ya. Saya parfum, tidak ada parfum dengan luar biasa ini, pada depan ya. Tapi ke depan pasti akan lebih baik. Saya kira biasa lah. Saya tidak terbiasa juga begini tidak masalah. Terus sekalian, yang pertama ada problem yang kita hadapi yang transisional. Ya, saya katakan transisional sekarang ini terutama nanti kita manage bagaimana dipaparkan
Satu adalah problem aset transisional, namanya manajemen transisional dengan berbagai problem, satu aset. Dan minta dipilih betul diteruskan, ya. Nah, teruskan juga seluruh jajaran yang tanggung jawab, ada hasil hukum segala macam, ya, kepala unit itu dengan pihak ketiga, gudang dan seterusnya, itu clear, jadi clear cut betul. Ini transisi, kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Target kita di sampai akhir tahun ini, Pak. Akhir tahun ini ya, tuntas, karena nanti kan harus masuk ke dalam neraca itu. Iya. Ya, kalau itu diberikan betul, sampai tuntas proses transisi yang pertama itu. Yang kedua, manajemen transisi operasi dengan Pak Wali Kota, saya kira ini sudah masuk. Karena transisi kepemimpinan Gubernur DKI itu deteknya 27, 28 saya masuk ini tanggalnya. Ini memang betul-betul ini memang hari-hari pas garis tuh. Karena itu saya tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh PKS ini, ya. Janjian bersama dengan Kota Bekasi ini mudah-mudahan dengan baik, dan saya yakin manajemen transisi dengan Bekasi akan baik. Karena walaupun saya menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, toh saya orang Kota Bekasi. Saya itu orang Kota Bekasi, jadi pembicaraan dengan Pak Wali ya, ini penduduk dengan Wali Kotanya. Saya kira gitu ya. Yang kita selesaikan transisi, saya minta beri kesempatan buat teman-teman untuk menjelaskan secara terbuka saja setting up pada saat transisi ini, terutama mengenai berapa sih hak-hak kompensasi yang diterima, apa pola yang kita harapkan, lalu nanti bagaimana pemerintah Bekasi untuk memiliki semuanya, lalu bagaimana petunjuknya harus disertifikasi, tanggung jawabnya. Saya kira nanti bisa disabarkan dalam konteks ini secara umum. Nanti yang jelas dari segi benefit terkait dengan Kota Bekasi, memang ada harapan. Harapan kita ya, kalau bisa pertanyaan pertama yang umum ke saya dari media kan mesti kapan, ya? Kapan ini kompensasi? Kasusnya. Saya kira toh ini sudah ditegaskan dari paparan tadi untuk periode 35 miliar bulan Juli sampai Desember. Ini sangat tergantung pada APBNP, masih Mendagri ya, mohon maaf, APBD perubahan. Dan saya kira masih cuma 2 hari di sana selesai 2 terbit. Jadi dengan demikian maka harapan bisa dipercepat. Evaluasi Mendagri cepat, dan minggu ini kita terima kemarin. Nanti oleh DPRD, saya kira kapan waktunya? Kemarin Pak Heru memastikan minta waktu paling cepat minggu depannya. Silakan salah dengar. Makin cepat makin baik, saya kira dunia ya. Yang kedua, kalau itu belum ada kepastian tanggal, saya tidak berani ke depan. Apalagi dengan Pak Wali, bisa nggak pulang deh. Harus jelas intinya ya. Saya kira semua sudah clear, termasuk problem kedua teknis itu sangat-sangat terpengaruh dengan keberadaan peralatan berat. Sampai tadi waktu tunggunya 12 jam, 8 jam, terakhir 5 jam. Saya kira dengan peralatan berat yang akan datang dengan jumlah 40 dengan nilai kurang lebih 150 miliar, saya kira nanti bisa menyelesaikan masalah cepat. Mudah-mudahan bisa 2 jam, 3 jam, bahkan bisa pulang. Saya kira itu ya. Itu saya kira problem kedua teknis selesai. Nah, problem berikutnya problem sosial. Saya yakin ini sudah dianggap selesai karena sudah ada kepastian dan tinggal Pak Wali memanage semuanya itu sesuai dengan petunjuk teknis yang sedang disiapkan. Ya, saya kira itu. Saya kira benar bisa selesai karena jumlah orangnya sudah jelas. Saya pikir cuma tadi ada pesan Pak Wali, kalau bisa nggak tahu bagaimana polanya ke depan. Memang ada harapan supaya lebih transparan dan bisa dimonitor tanggung jawabannya. Zaman sekarang itu ya semua dipermasalahkan. Kalau bisa cashless yang lebih bagus dengan pola nomor rekening dan seterusnya, transfernya. Namun itu kalau Pak Wali komfortabel dengan pola itu, kalau disetujui itu lebih bagus. Harapan teman-teman tadi, kalau itu bisa dilakukan, kita tidak memaksakan untuk Bank DKI. Kalau bisa Bank DKI terima kasih, kalau bank lain silakan saja, inklusif kita bisa cashless. Itu harapan kita untuk pola tanggung jawabannya baik administratif maupun tanggung jawaban politik yang lebih mudah.
bahwa komunikasi itu nyampe. Ini sekali lagi bukan karena faktor lain-lain, hanya semata-mata tanggung jawab. Selebihnya diserahkan kepada Pak Wali untuk mengatur petunjuk teknisnya. Dengan LPM mau tidak lah mau saja, tapi bagaimana yang paling baik menurut Pak Wali, saya kira itu prinsipnya, termasuk sarana prasarana sepenuhnya. Jadi pola kami dari DKI kita sudah gariskan, ya ini pola bantuan ke komunikasi ke bawah urusan Pak Wali Kota. Nah, posisinya, cuma kita punya instrumen-instrumen pertanggungjawaban, instrumen-instrumen alternatif yang mungkin bisa membantu kami untuk juga secara kreatif mempertanggungjawabkan dari perspektif akuntabilitas pemerintah provinsi kota ini, Jakarta ini. Saya kira itu prinsipnya, jadi lebih pada akuntabilitas. Yang lain-lain tentunya serahkan Pak Wali. Saya yakin seperti yang disampaikan tadi, kita sedang membangun sebuah sejarah baru di Kabupaten Demak sebagai kecamatan sampah, dan nanti ke depan akan bisa menjadi tourism area karena indahnya dengan berbagai sarana dan penghijauan. Saya yakin itu kalau itu bisa dilakukan. Airport mungkin menjadi surga baru dalam kehidupan yang baru ini kalau dimanage dengan baik. Karena lingkungannya akan ditata dengan baik secara ngangkat, dan ini tidak cuma sekarang. Nanti kebutuhan lain masih bisa dibicarakan pada tahun berikutnya. Saya kira ini prinsip itu. Nah, mari kita nanti dengarkan apa yang akan dilakukan Pak Wali. Namun sebelumnya, saya sekalian, saya minta kepada teman-teman kalau mau ada yang mau diinformasikan secara prinsip dari pemerintah kota supaya Pak Wali ada sambung atau pemahaman mengenai hal yang operasional. Saya silakan dulu, nanti baru kita minta respon Pak Wali. Saya mulai dari Kapom dulu. Bu, mungkin apa yang bisa disampaikan? Karena cuma satu ya, Bu. Mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Presiden Gubernur, Bapak Kota Bekasi, Pak SKPD di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Jakarta terkait dengan bantuan keuangan kepada Kota Bekasi tahun anggaran 2019. Mohon izin Pak Gubernur, untuk APBDP kami telah membuat rekomendasi usulan sebesar 186 miliar 500 juta yang tadi disampaikan oleh Pak PLT, Community Development bantuan langsung tunai sebesar 35 miliar, kemudian pembangunan sumur aspesis 25 miliar, kemudian pembebasan lahan dan peredaran jalan Pasar Bokong Sen Jati Asih yang merupakan rute truk sampah menuju kantor lokasi TPST Bantar Gebang sebanyak 95 miliar, kemudian rehabilitasi jalan Pangkalan 2 menuju Pangkalan 5 sebesar 5 miliar, kemudian rehabilitasi jalan Pangkalan 5 menuju TPST Bantar Gebang sebesar 3 miliar, peningkatan jalan Cikunir 4 miliar selesai. Kemudian akan terbit SK Gubernur oleh Pak PLT akan membuat SK Gubernurnya, izin Pak PLT. Kemudian nanti dari BPKAD akan membuat SPD-nya Pak PLT. Kemudian kami akan membuat SPM sehingga akan diterbitkan SK2. Kami harapkan Pak kalau memang semuanya bisa berjalan dengan lancar, 2 minggu bisa selesai semuanya Pak. Dengan catatan untuk yang kapan itu selesai? Tergantung dari APBDP perubahannya ya Pak. DPD 2 minggu Pak mungkin. Ya Pak, kami harapkan insya Allah bisa selesai SK Gubernur. Kami langsung nanti kita rapatkan dengan tim dari Kota Bekasi untuk terutama khusus membahas kompleknya Pak dengan bantuan keuangannya. Diharapkan bisa cepat selesai. Kemudian juga dengan catatan Pak untuk revisi Perpus 55 Pak. Kami hari ini sudah mulai berproses, kemarin dari izin lapor Pak PLT. Revisi Perpus 55 sudah direvisi oleh BPKAD dan saat ini ada di kami untuk melakukan para verbal selanjutnya ke Biro Hukum dan SKPD yang lain. Sudah besok pagi selesai. Siap Pak. Makin cepat makin baik. Siap. Makin kembang makin cepat makin baik. Siap Pak. Lanjut. Siap. Izin itu saja Pak. Kemudian untuk mobil tadi juga karena sifatnya sewa pinjam pakai, mohon izin mungkin perlu ada surat lagi dari Pak Wali untuk permohonan 4 mobil. Apakah untuk bisa kami teruskan ke BPKAD. Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Wali dan seluruh tim dari TPST Bantar Gebang yang telah bekerjasama dengan kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga
PKS ini bisa terselesaikan dan semoga bisa dijalankan dengan baik. Untuk tahun depan izin Pak Wali karena untuk 2017 dari Kota Bekasi untuk kompensasi baru mengajukan 70 miliar Pak. Sedangkan berdasarkan hitung-hitungan besaran itu kan diperkirakan 143 miliar. Sehingga masih kurang usulan untuk rekomendasi pada tahun 2017. Tapi karena 2017 sudah tutup, kemungkinan akan kami proses Pak PLT untuk di APBDP 2017 kurang lebih 73 miliar bantuan dana kompensasi. Demikian Pak PLT. Saya rasa itu saja. Yang kurang tadi apa? Kurang usulannya tadi kurang. Siap. Jadi izin Pak, waktu sebelum pembahasan PKS ini kan Bekasi mengajukan 70 miliar Pak karena mengacu pada TPP PT Godang Kuajaya Pak. Nah, ya dengan perjanjian lama. Perjanjian yang baru dana kompensasi menjadi 4 item Pak, pemulihan lingkungan, penanggulangan lingkungan, pengobatan dan BLT ya, sehingga dihitung kira-kira kurang lebih 143 miliar. Nah, Bekasi baru mengajukan 70 miliar Pak. Kurangnya 73. Ya, siap itu Pak. Sehingga nanti bisa diusulkan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk mengcover kegiatan kompensasi tersebut Pak. Dan karena APBD pembahasan PKS 2017 sudah selesai dibahas di DPR Pak, ini akan kami bahas nanti di APBDP 2017. Demikian Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Itu nanti nggak dikasih 73, itu bisa dikasih 200 sama dikasih. Di Pak Wali di luar itu, Bekasi juga mengajukan dana kemitraan kan sudah kami bahas juga Pak PLT. Tapi besarannya karena memang Yang Jabodetabek ya? iya Pak, dana kemitraan. BKSP kan? Siap. Ya, Pak. Dan itu belum bisa kami sampaikan karena kan belum masuk ke DPRD. Ya, buat tambahan silakan dari DKI masih ada? Yang nangani keuangan? Sudah ya? Yang wakilnya Pak Heru sudah? Ada dalam persyaratan teks administratif yang dipesan Pak Wali? Sudah ada? Oke. Terus hukum pergubnya sudah? Ya, hari ini tuntas, besok saya target. Apalagi yang hambatan-hambatan semua udah ada hambatan. Baik, kalau tidak ada, saya sekalian, saya serahkan Pak Wali mungkin ada respon hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun, Punten, Kulonwun, Oras. Pak Gubernur yang saya hormati, besar rombongan, dan juga dari pemerintah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya hormatkan, rekan-rekan pers yang hadir. Izin Pak Gubernur, yang pertama, hampir 30 tahun DKI punya yang namanya enklat untuk pembuangan sampah. Selama 30 tahun, baru tahun 2002. Pada saat itu Pak Sutioso Gubernur DKI. Itu pun kecelakaan Pak Gubernur. Karena 1 bulan ditutup, DKI sudah hampir penuh sampah. Saya waktu itu sekretaris anggaran di DPRD. Malam dia sedang sakit, itu saya sediakan tisu 3 box habis karena dia lagi flu berat. Disitulah sejarahnya ada yang namanya ya, perhatian DKI terhadap Kota Bekasi. Saya masih mengikuti sejarah sampai sekarang menjadi wali kota. Alhamdulillah kemarin pada saat batas akhir dari Gubernur menyerahkan kepada PLT, kita tandatangani perubahan-perubahan. Perubahannya cukup mendasar menurut saya dan juga cukup memberikan perhatian terhadap Kota Bekasi. Alur pikirnya adalah DKI punya wilayah di Kota Bekasi, itu 100% hak DKI. Tapi DKI juga punya masalah dengan warga masyarakat. Tidak mungkin warga masyarakat itu dikelola oleh pemerintah DKI atau oleh pihak ketiga lainnya.
Makanya kita adendum G2G-nya itu kembali kepada perjanjian awal pemerintah dengan pemerintah. Nah, kalau 1 Januari berdasarkan adendum yang kita sepakati berkenaan dengan adanya penambahan jalur, DKI sudah konsisten memberikan awal bantuan di 2016 sebesar 170 miliaran lebih tadi yang sudah disebutkan oleh dan itu kita pergunakan. Terus yang perlu digarisbawahi, setiap bantuan DKI pemerintah kota yang pertama diaudit dulu oleh ITKO kota. Setelah itu kita minta BPKP untuk melakukan audit eksternal. Baru kita laporkan ke DKI. Dan kita perserahkan juga nanti kepada auditor ITKO DKI untuk mengaudit pekerjaan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI kepada pemerintah kota. Sehingga akuntabilitinya, transparansinya betul-betul dijaga. Betul-betul dana dari pemerintah DKI itu kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya, apa saja yang menjadi harapan pemerintah Kota Bekasi? Tentunya pengolahan limbah, pengolahan yang di dalam diperbaiki sebaik-baiknya. Urusan yang outlet di luar wilayah DKI itu serahkan kepada pemerintah kota. Jaringan jalan, air minum yang diberikan di 2016, termasuk juga bantuan-bantuan lainnya. Dan saya juga apresiasi, terima kasih. Bukan saja yang tertera, yang tidak tertera pun juga ya. Kemarin kita Dinas DP3JU-nya menyampaikan, Pak, DKI memberikan lampu gas pakai ada 20.000. Ini satu yang luar biasa. Kalau saya hitung-hitung itu, kalau nilainya sekarang 30% dari harga beli, tapi itu masih nyala, hampir 40 miliar. Kalau saya beli APBD saya luar biasa. Kalau saya sekarang modalin beberapa miliar untuk tiang 1 dan lain hal, 20.000 kota saya itu mungkin 2 kecamatan sudah terang semua. Minimal yang berbatasan dengan DKI dan minimal juga dengan alur yang ada di Bantar Gebang ini. Begitu juga truk sampah, kami juga sudah terima hampir 50 lebih truk sampah dari DKI. Kalau kami beli 200 juta atau 100 juta, 50 kan sudah besar juga. Ini adalah bentuk kemitraan yang sangat luar biasa. Jadi berkenaan yang dengan 18.000 nanti, bantuan yang langsung kepada uang bau itu, yang pertama nanti Pak RT, Pak RW mengidentifikasi ulang. Saya akan buat sisdurnya tentang proses tata cara pemberian uang bau tersebut kepada kakak per kakak. Selanjutnya diputuskan oleh lurah, diputuskan oleh kecamatan, lurah berdasarkan dengan LPM dan para stakeholder yang ada, sehingga pada saat diberikan baik melalui rekening, ya, kita rasanya nggak mungkin memberikan cash on delivery, pasti dengan rekening. Saya nggak tahu di Bantar Gebang ini berada belum Bank DKI. Ya. Kita juga kalau ngambil ke Jakarta uang besar itu nanti riskan, ya, riskan. Ya lebih baik kita berikan di Bantar Gebang ini ada bank persepsi mana, entah itu BRI, entah itu BJB, silakan. Sehingga mereka bisa mendistribusi. Tapi saya juga sudah himbau pada warga saya untuk punya rekening DKI, Bank DKI. Saya sudah himbau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Karena kalau punya rekening Bank DKI, minimal warga saya kalau masuk Transjakarta itu bayarnya hanya 3.500 kalau nggak salah. Ya. Tapi jangan semua, nanti habis uang saya. Nah, selanjutnya bantuan yang buat 2017 yang sudah kita lakukan di adendum tersebut Pak Gubernur, memang kita kan kemarin mengajukan masih dalam proses KUA PPAS yang lama. Nggak mungkin hanya persoalan perubahan adendum, ya Pak Gubernur merubah KUA dan PPAS. Tapi saya yakin di perubahan anggaran dengan sisa uang 2016 ini, DKI masih punya kemampuan untuk memberikan nilai tambah. Bukan ya, tapi mungkin yang lebih dari 73 miliar yang kita sepakati, karena tadi saya menggagas ada tower yang ada sekolah dari SMP, SMA, SMK. Nggak apa-apa, saya nggak punya nama, nggak apa-apa di Kota Bekasi. DKI punya nama, silakan. Yang penting DKI kelihatan. Ini adalah SMK ini, DKI, SMK ini. Yang penting warga masyarakat bisa menikmati dari apa yang bisa kita lakukan. Berkenaan dengan kesehatan, kami sudah membangun dulu ada kompensasi DKI terhadap puskesmas Bantar Gebang. Itu sekarang sudah kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D. Kita tingkatkan. Terus klinik yang, pustu yang ada atau puskesmas yang tadinya puskesmas khusus di 4 kecamatan ini,
kita tingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Jadi sumur di Udik ini sudah kita tingkatkan menjadi puskesmas rawat inap. Jadi kita bikin 3 lantai, terus sarana prasarananya kita sediakan, tentunya juga dengan konsesi dari pemerintah DKI. Begitu juga dengan Cikiul, begitu juga dengan Sumur Batu. Makanya kalau di sini mau bangun klinik, saya kira ini dekat sekali kan. Naik ojek paling 5.000 dari sini ke sana. Atau pada akhirnya ada klinik untuk karyawan di sini dan warga masyarakat. Jadi sudah cukup ada puskesmas rawat inap, ya, melahirkan satu dan lainnya sudah bisa di lingkungan sini. Selanjutnya berkenaan dengan bantuan lain-lain, ya. Saya kira ini nanti akan terpetakan betul dan kita akan membentuk tim pemerintah Kota Bekasi dengan DKI. Bagaimana nanti sinergitas ini? Karena kalau kita melakukan yang langsung ke Biro Tapem rasanya agak memakan waktu, ya. Kemarin saya juga sempat ini juga dengan Pak Asda 3, Pak ini kok 7 bulan nggak selesai-selesai. Saya setuju dengan Pak Gubernur. Saya itu kalau bisa hal-hal yang kayak perwal atau perbu 2-3 hari selesai sudah. Ini kemarin 7 bulan, saya bilang, saya langsung kasih kabar Pak Gubernur, ini kita melanjutkan atau kita putus sampai di sini saja. 20 menit kemudian dia balas, oke Pak, semua sudah siap katanya. Nah, sudah sampaikan juga sama PLT, saya titip Kota Bekasi karena Kota Bekasi sangat strategis, ya. Saya juga berharap walaupun nanti DKI punya ITF, ada beberapa ditempatkan, tapi DKI tidak akan pernah bisa meninggalkan tanggung jawab lingkungan karena itu sudah 30 tahun meninggalkan Bekasi yang sangat berat. Tapi saya setuju nanti kedepannya menjadi tourism area ya, karena saya juga pernah ke Austria, itu sampah itu sekarang di perwakilan duta besar tempatnya karena memang habis pengelolaan zero waste ya. Kenapa tidak? DKI mampu dan dengan berteman baik dan mungkin yang menggagas dulu orang menganggapnya Kota Bekasi sebagai daerah penyangganya DKI berubah zaman Pak Ahok ini menjadi daerah mitra. Saya dengan beliau, jadi sekarang kemitraan itu betul-betul terasa. Jadi bukan saya menyangga DKI, tapi DKI bermitra dengan saya. Jadi banyak sekarang jalan-jalan yang tembus DKI ke kita ini sudah mulai lebar karena DKI memberikan perhatian kepada kita. Ya, saya terima kasih atas nama pemerintah daerah. Dan berkenaan dengan komitmen MOU yang sudah kita lakukan perubahan, saya sekali lagi menggarisbawahi menghilangkan kepentingan politik. Karena kalau persoalan-persoalan masyarakat dibawa kepada kepentingan politik, 1+1-nya itu tidak pernah menjadi 2 ya. Selalu abu-abu, makanya sekarang harus 1+1 harus 2. Saya kira itu Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira itu ya poinnya, dan sekaligus dari Pak Dostok, kalau ada media mau nanya langsung di sini aja sekalian. Ya, berdiri, silakan. Ya, silakan. Tanya apa? Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Wandi Pak. Saya warga masyarakat Kelurahan Cikiul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Menarik sekali apa yang dipaparkan, hampir tidak ada celah buat kami sebenarnya itu. Iya. Jangan dipaksakan. Iya. Tapi persoalannya menjadi lain Pak, ketika kami menikmati udara yang begitu segar gitu, air yang begitu jernih di Bantar Gebang ini. Itu. Bapak bisa bayangkan hampir 30 tahun kami menghirup udara yang sudah terkontaminasi nih Pak. Belum air licin, air lindi sekarang mengalir kemana-mana Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan buat saya ini sebenarnya pengelolaan sampah yang ada di Bantar Gebang ini bertolak belakang dengan semangat yang diambil ketika Dinas Kebersihan mengambil TPA Bantar Gebang ini Pak. Yaitu kondisi sekarang ini sampah udah 4 bulan open dumping Pak. ya. Itu akan berdampak buruk. Mungkin juga bisa menimbulkan penyakit turunan, Ya. ISPA, penyakit kulit. Ya. Itu. Nah saya mohon itu saya sarankan untuk dibuat sebelum ini dibuang, Pak. ISPA ini air pengelolaan licin ini kan semuanya nggak berfungsi maksimal, Pak. Ya. Itu harus ada jalan keluar, dibuat satu area yang sebelum mengalir ke Kali Asem daripada dibuatkan turap, itu dibuat bendungannya biar ada filterisasi, Pak. Foldernya. Karena sekarang ini IPAS ini tidak berfungsi secara maksimal, Pak. Air licinnya ini mengalir kemana-mana, Pak Gubernur, Ya. Pak Wali ya. Ini mengalir kemana-mana.
harapan saya itu tadi, semuanya pengelolaan sampah ini kita tidak mengharapkan sempurna, tapi paling tidak sesuai dengan SOP-nya. Agar apa yang kami rasakan ini sejalan dengan semangat bapak-bapak untuk memperbaiki lingkungannya. Kedepannya saya minta rehabilitasi lingkungan ini harus ada progres di tahun berapa pencapaiannya. Jangan terus-menerus kita buang sampah tapi rehabilitasi lingkungan tidak dijalankan. Saya minta ada progresnya. Mau tahun berapa ini kita rehabilitasi lingkungan? Karena kalau menurut di PKS ini setelah tidak dikelola oleh DKI, menjadi tanggung jawab siapa nanti ininya untuk rehabilitasi lingkungan. Saya juga pengen berobat gratis, bukan pengobatan gratis. Percuma sekarang dibangunkan puskesmas di mana-mana, tapi sumber masalahnya di TPA ini tidak disentuh karena tadi pengelolaan sampah yang tidak maksimal. Saya harapkan ke depannya yaitu menjadi kawasan wisata dan industri sampah yang ada di Bantar Gebang ini diharapkan oleh masyarakat Bantar Gebang. Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Wandi Pak. Wandi ya. Mata Cikewel Pak. Oke, jadi ini konsepnya. Hari ini kita memasuki masa transisi pengelolaan, ya. Konsep yang lalu itu ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya mengelola sampah, kompensasi definisinya sempit, hanya bantuan uang baru saja. Tidak benar. Ini dirubah definisinya dari mulai uang baru menjadi konsep menyeluruh, tidak saja pemberian uang, tapi masyarakat juga butuh lingkungan. Karena itulah rehabilitasi, pengembangan wilayah, lingkungan itu menjadi concern kami. Karena itu adalah yang namanya juga kerusakan lingkungan bagaimana dibenerin, lingkungan tetap dijaga, sarana prasarana dilengkapi, termasuk air jernih dan seterusnya. Ini baru step mulai masuk di dalam anggaran perubahan ini. Sehingga sekarang sudah selesai, kita sudah mengetahui persis di 2016 pun untuk percepatan sudah dianggarkan. Kira nilai sebesar itu 168 miliar pun sudah dianggarkan. Mudah-mudahan Pak Wali nanti cepat untuk menggarapnya, dan juga nanti yang numpuk-numpuk dan berbagai persoalan yang kemudian kekurangan bisa segera diatasi. Jadi inilah transisi, untuk dimaklumi dulu sebentar, ini bukan konsep akhir. Ini adalah awal dari sebuah pembaruan yang lebih baik. Ke depan, sebagaimana saya ketahui, itu memang saya katakan ini adalah tourism area. Jadi ke depan menjadi industri sampah, menjadi tenaga listrik, dan sekaligus quote-unquote menjadi tourism area, bukan lagi tempat yang kemudian tempat yang dihindari, tapi justru tempat yang akan didatangi. Itu konsep ke depannya. Tentunya ada roadmap, ada master plan yang bisa mengarah ke sana. Step by step kita atasi dulu jangka pendek. Jangka pendek termasuk yang saran tadi, ya, pembuangan saya kira secara teknis. Nanti Pak Masep silakan mungkin bisa direspon. Silakan sekarang tambahan untuk respon ini konsepnya ya. Dan khawatir kita sangat concern sekali mengenai ini. Kita juga tidak mau membangun dengan tanpa mempedulikan lingkungan. Silakan Pak, ya tadi gimana? Ya, mohon izin pimpinan, memang seperti tadi Bapak telah sampaikan bahwa untuk dana kompensasi di 2016 ini dan kedepannya jelas kita ada biaya pengelolaan lingkungan Pak. Tidak juga cuma seperti uang baru yang selama ini kita terima. Lalu yang kedepannya memang pelan-pelan kita akan benahi Pak, termasuk salah satunya setelah nanti TFDKI selesai dibangun Pak, memang rencana kami adalah akan membuat semacam ITF juga Pak di Bantar Gebang ini, ya Pak. Memang itu dari rencana kami, termasuk dari rencana desainnya dinas kebersihan. Jadi kita berharap Pak pembangunan ITF itu selesai di 2 hingga 3 tahun ke depan, untuk kemudian insya Allah mulai tahun depan juga kita mulai melakukan lelang untuk pembangunan ITF di Bantar Gebang ini Pak. Itu kita memang sedang berburu dengan waktu Pak. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa mulai pembangunan ITF dalam kota, untuk kemudian di tahun depan kita mulai konsep untuk membenahi Bantar Gebang ini Pak. Itu Pak kedepannya. Memang kemudian sebelum ITF itu ada, memang kita juga melakukan banyak pembenahan Pak. Di 2017 yang jelas kita akan memperbaiki seluruh jalan yang ada jalan operasional di TPC Bantar Gebang ini. Lalu kita juga memperbaiki saluran drainase Pak, supaya saluran drainase yang ada selama ini kita perbaiki dan bisa langsung masuk ke sumur IPAS yang ada. Kemudian juga kolam-kolam IPAS juga rencananya di sini kita sudah mulai mencoba menganggarkan untuk perbaikan IPAS tersebut Pak. Kemudian juga
kita mulai juga menganggarkan untuk penghijauan Pak. Jadi 2017 ini kemarin Bapak Peda sudah perintahkan ke kami juga untuk menganggarkan tanaman penghijauan, khususnya tanaman penghilang bau. Itu juga sudah kita anggarkan di 2017. Lalu perbaikan AMDAL yang memang ini bagian dari PKS juga, kemudian RKUPL, kemudian daya dukung dan daya lingkungan di TPC Bantar Gebang ini, itu semua sudah kita ajukan anggarannya di 2017 Pak. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih gini. Jadi nanti ke depan ini, yang penting masyarakat itu tahu. Dia nggak peduli anggaran dari mana, di mana kita. Yang penting adalah apa sih yang mau dikerjakan terhadap Bantar Gebang. Itu butuh sosialisasi. Semua dijelaskan. Ke depan seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini, lingkungan seperti ini, tanaman sosialisasi bersama pemerintah provinsi DKI bersama pemerintah Kota Bekasi. Ya, masyarakat bisa memahami itu sebenarnya ya depannya. Sehingga semua pertanyaan bisa langsung direspon. Terus sekalian tadi, jadi ITF kita itu ada 5 yang dibangun. 1 kita fokus untuk sunter dulu, ya. Dengan kekuatan listrik dari sampah menjadi listrik sekitar 20-30 MW. Kita lagi proses November, kemudian bisa ada mitranya, dan kemudian yang mengerjakan Caspro, BUMD-nya Pemprov DKI. Yang 4 ITF itu adalah murni swasta dengan pola BOO. Nanti swasta yang mengelola secara penuh. Salah satu dari 4 itu adalah kita harapkan nanti di Bantar Gebang ini. Sehingga konsep ini menjadi industri, ya, terutama pembangkit tenaga listrik, ya, tenaga uap, sampah itu akan bisa direalisir. Tapi ini sampai hari ini kita masih seleksi mana investor-investor yang memang memenuhi syarat. Jadi saya kira kita seide, kita sejalan, dan saya khawatir step by step. Memang sudah lama 30 tahun ini begini-begini saja. Saya kira saatnya kita melakukan proses perubahan mendasar terhadap Bantar Gebang. Saya kira itu intinya ya. Terima kasih, media lah. Cukup ya, semua bahan cukup ya. Silakan, masih ada? Silakan. Warga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Gandhi, warga Sumur Batu, Pak. Pada kesempatan ini saya memohonkan agar air bersih Artesis. Karena setiap tahun itu memang anggaran ada, tapi begitu diajukan anggaran, sumur tersebut bisa operasi hanya sekitar 1 atau 2 bulan. Selebihnya sudah tidak bisa operasi lagi. Dulu pernah kita usulkan bagaimana cara untuk perawatannya, ada inisiatif warga suruh urunan dan sebagainya. Tapi begitu kita laksanakan pengertian warga, katanya kita dapat kompensasi kemarin dari 300 per 3 bulan. Kalau kita urunan cuma air aja lebih dari itu, artinya tidak ada sama artinya kita dapat kompensasi. Jadi untuk itu dalam sumur air bersih ini jangan cuma hanya satu anggaran 3 bulan jalan ke sananya, enggak, bagaimana ceritanya agar bisa berjalan selanjutnya, agar bisa imbang yang kita terima kompensasi betul-betul hanya bisa kita manfaatkan, bukan untuk hanya sebatas air. Selainnya, ini mohon perhatian mengenai masalah sampah borongan, karena ini kita juga tidak tahu siapa yang mau kita persalahkan. Warga dan pemulung sekitar itu kerjasama, mereka borong dibawa ke kampung, ke tempatnya masing-masing. Yang bisa dipilah-pilah hanya 30% atau 40%, yang selebihnya 60% ditinggal di tempat itu. Maka dari sumber inilah kira-kira banyak yang mendapat air linji kemana-mana. Demikian, terima kasih. Yang menjawab Pak Wali dulu, silakan Pak Wali. Pak Jigandi yang terhormat Bang Wandi. Jadi gini, selama hampir 2009-2015 itu, selama hampir 6 tahun, pemerintah daerah itu hilang kontrol terhadap kewenangan pemerintah kota terhadap pembuangan sampah di Kota Bekasi. Waktu itu saya wakil wali kota. Saya bulan Juli 2007 pernah sebagai ketua DPRD merekomendasikan kepada DKI hasil keputusan DPRD bahwa DKI harus buat tempat pembuangan sampah terpadu per 31 Desember 2007. Setelah itu kami bersama dengan Pak Wali Kota pada saat itu ikut pilkada dan kami menang. Di bulan April, karena ingat betul apa yang diputuskan oleh DPRD,
saya selaku wakil wali kota menginformasikan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan untuk DKI, yaitu tempat pembuangan sampah terpadu. 2 kali saya rapat, saya kehilangan kontrol karena diambil alih oleh Pak Wali Kota. Sejak itu sampai dengan diputuskan kemarin, saya tidak pernah tahu isi perjanjian pemerintah Kota Bekasi dengan DKI. Baru saya tahu terakhir begitu diputus, ternyata kewenangan memihak ketiga kan diserahkan kepada DKI. Itulah proses kesalahan fatal kewenangan pemerintah Kota Bekasi kepada DKI. Kita tidak nyalahkan DKI, tapi kita bangun komunikasi kembali, ya, dan alhamdulillah kemarin sudah ada adendum yang hampir 100% DKI menyetujui apa yang ingin kita format di luar dari konteks pengelolaan radius 100 hektar di wilayah Enklave DKI ini. Tadi berkenaan dengan polder, berkenaan dengan sampah, berkenaan dengan air bersih, DKI sudah menyerahkan kepada pemerintah Kota Bekasi. Kalaupun DKI tidak melakukan kewajibannya pada saat adendum perubahan nanti, ya, wan prestasi, maka yang begitu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bekasi. Tanggung jawab saya sebagai wali Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan air bersih kepada warga masyarakat Kota Bekasi. Ya. Dan 2016 ini sudah ada bantuan 26 miliar. Makanya kemarin saya bilang buat jaringan di 4 kelurahan. Buat reservoir yang selama ini kita punya 2 atau 3 sumur artesis. Betul memang. Karena dulu DKI memang tanggung jawab di luar wilayah ini di APBD DKI, tapi sulit diaplikasikan. Sekarang DKI menyerahkan kepada kita. Tinggal Bang Aji, Bang Wandi kontrol. Wali kota dengan pegawainya ini, dengan aparaturnya, becus bekerja enggak? Kalau enggak, ganti wali kotanya. Selesai, ya. Oke, baik nih. Makasih ya Pak Haji. Cukup ya, masih ada? Baik, saya kira sudah jelas. Bahan media, paparan sudah oke. Penjelasan Pak Wali cukup tegas. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus kita lanjutkan ya, untuk kondisi yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi umumnya, khususnya masyarakat Kota Gebang ini. Jadi kalau soal Kota Gebang, pemerintah Kota Jakarta dan Kota Bekasi satu manajemen lah, saya kira itu. Itulah namanya kajian kerjasama. Saya kira itu, terus sekalian, sekali lagi saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih Pak Wali Kota dan jajarannya yang telah sama-sama mendampingi pengunjung di Bantar Gebang ini, dan saya melihat semuanya sepertinya sudah tidak begitu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dan telah kita antisipasi. Mudah-mudahan 2016 ini kondisinya bisa semakin baik. 2 minggu lagi saya minta seluruh jajaran saya untuk segera diproses administrasinya ya, untuk saya dukung pemberian bantuan kepada Kota Bekasi ini. Dan kepada Kota Bekasi saya berharapkan semua instrumen-instrumen teknis administratif bisa diselesaikan di level staff untuk dikomunikasikan, termasuk di sini yang menangani Bapeda ya, Bapeda dengan apa mungkin bisa duduk yang dibutuhkan apa, termasuk setting tanggung jawaban dirasa perlu silahkan didiskusikan di level staff, sehingga jangan sampai ini menjadi berapa. Kalau di level pimpinan yang menyangkut kewenangan saya, tidak usah ukuran hari. Kalau bisa ukuran jam, silahkan jam, ukuran menit. Pergub jangan menjadi kendala. Hari ini maju, malu gak tanda tangan. Yang penting semua dari cepat. Sekian, terima kasih. Mohon pamit, Wali. Dan terus sekalian, warga Bantar Gebang, sampaikan salam saya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat Bantar Gebang. Sekian, terima kasih. Bila balik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya 690 Pak TL kita. Kalau KTP DKI bagaimana? Ya. Ando. Dapatkan ada sistem. Ada perubahan nanti. Ya, apa-apa dulu. Juga harus. Ini kan sudah nasional. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, semuanya ya. Ya, selamat kerja. KTP itu kan Bukan, ada persyaratan. Ada persyaratan Pak. Kita waktu itu saya yang rapat. Udah, rapat yang lain nggak ikut kan? Cek ya. Yang kemarin.
makasih Pak Bambang. Namanya Pak Bambang. Siap. Ya. Saya duluan. Luar biasa. Ya, duluan Pak Ketua. Pak Wali. Kalau ketua saya. Iya. Anytime kalau. Iya, siap. Ada yang nongkrong di sini. Kalau lambat repot ditangani kepala daerah. Saya sering diskusi sama Pak Dodi. Hei, media udah cukup kan? Apa lagi? Besok Bapak lagi Ibu jadi Kalian mau makan enggak? di mana? Ya di mana aja. Kalau ke Bangkok, Masih ada waktu. belakang bulan. Kalau mau ya, kalau mau media aja. Dampingi loh. Ya udah nggak apa-apa ya. Silakan. Siap. Terima kasih banyak. Ya, salam ya. Asal. Ini harus ini. Iya Pak. Iya.